Cuap Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cuaps, Communication in University of Andalas Podcast. Ngobrol asik nggak asal cuap. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan orang yang luar biasa banget karena kita bakal membahas prestasi nih khususnya di mahasiswa. Ada di tengah-tengah kita. Halo Kaulan. Halo Khalil. Oke, gimana nih kabarnya? Baik? Baik. Sebelumnya ngapain nih, kuliah apa mungkin sebelum ini Kak Khalil? Enggak juga, kelasnya dibatalin. Oh, kelasnya dibatalin, aduh. Nah, mungkin teman-teman di rumah pada kepo nih, ini siapa? Mungkin kita mulai dari perkenalan diri dulu, boleh Kak? Dari Kak Ulan dulu? Aku yang kenalin ini. Iya, ke sahabat Cuap di rumah pastinya. Halo, panggilnya sahabat cuap ya? Betul. Halo sahabat cuap, kenalin aku Wulan Fitriani, panggil aja Wulan. Mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020. Sekarang udah nggak ada kelas lagi, menuju masuk semester akhir. Semoga bisa cepat menyegerakan ya di tahun Gempuran ini betul. Gempuran ini gitu. Oke. Nah, di sini ada Khalil. Boleh Khalil? Halo sahabat Cuaks, nama aku Madizal Khalila. Biasanya aku dipanggil Khalil, aku dari Ilmu Komunikasi 22. Oke, ada Khalil dan juga Kak Ulan. Nah, untuk informasi aja teman-teman, kedua bintang tamu kita hari ini adalah orang yang luar biasa banget karena sudah meraih banyak banget prestasi. Nah, aku izin bacain ya. Oke. Nah, ini Kak Ulan dan juga Khalil ini bidangnya debat ya Kak ya. Nah, ternyata beliau berdua ini pernah juara 1 lomba KDMI wilayah 1 Sumatera ya tahun 2023. Terus meraih peringkat 2 KDMI wilayah LL Dikti 10. Oke, terus jadi best speaker overall KDMI wilayah 1 Sumatera 2023 itu Khalil, betul? Oke, luar biasa. Nah, yang keempat ada peringkat 4 best speaker KDMI wilayah 1 Sumatera 2023 Kak Ulan. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi mungkin boleh cerita dulu nih Kak, KDMI itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman pada kepo nih. Kak Ulan dulu boleh? Oke, KDMI itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diadakan oleh Puspesnas atau PBTI gitu. Jadi mungkin buat sahabat cuap yang belum familiar dengan KDMI itu bisa dibilang setara dengan lomba-lomba seperti misalnya KN-MIPA atau misalkan OSN kalau misalnya di SMA atau LDBI untuk lomba debat bahasa Indonesia di SMA kayak gitu. Jadi dia tuh setara dengan itu. Jadi istilahnya itu kalau misalnya kamu adalah seorang debaters atau kamu pendebat gitu, apalagi di tingkat mahasiswa ya, bahasa Indonesia kan pendebat ya. Debaters kan bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau misalnya memang kamu debaters itu tuh top of level tertinggi dari perlombaan itu adalah KDMI. Jadi mau kamu lomba 100 tingkat nasional tapi kalau bukan KDMI itu biasanya orang nggak terlalu wah gitu. Oke, berarti ibaratnya ini KDMI-nya top of the top untuk lomba debat mahasiswa ya. Oke. Nah, mungkin aku beralih ke Khalil dulu. Gak apa-apa, santai aja. Nah, mungkin boleh diceritain ke sahabat cuap di rumah bagaimana ketertarikan itu muncul untuk ikut lomba debat gitu. Ibarat kan kita udah sibuk banget untuk kuliah dan ikut lomba debat, apa sih ketertarikan, bagaimana awalnya? Boleh Khalil? Kalau aku ketertarikannya ya pertama tuh realistis aja. Oke. Kita pengen duit gitu. Oh, jadi ini ininya. Iya. Oke, menghasilkan banget ternyata. Jadi sembari kita kuliah, kita juga bisa kerja sampingan kalau kata kawan, sambil nyari duit. Dan juga aku juga tertarik banget sama perdebatan ya, karena aku suka banget debatin orang. Kalau misalnya kita suka ngomong, gimana sih caranya bisa ngomong saya bisa dibeli sama orang? Oke, menarik. Aku ikut debat. Gimana obrolan yang mungkin orang nganggap remeh bicara aja ternyata sekarang menghasilkan uang ya. Oke. Prestasi juga. Betul. Kalau Kak Ulan gimana nih awalnya bisa tertarik untuk ikut KDMI? Awalnya itu karena emang udah dicita-citakan dari gini waktu SMA. Kalau for information ya, sahabat Cuap Khalil ini juga dia delegasi LDBI ke nasional juga waktu SMA. Oke. Nah, jadi waktu aku itu bisa dibilang sedikit telat kenal debatnya. Jadi waktu SMA itu baru kenal debat itu di kelas 11 akhir-akhir. Jadi kan udah nggak banyak kesempatan buat lomba gitu. Nah, jadi karena waktu SMA itu aku nggak punya kesempatan buat ikut LDBI, makanya dari awal masuk kuliah itu udah diniatin, pokoknya seenggak-enggaknya sekali harus coba ikut KDMI. Karena kan LDBI nggak ikut nih gitu. Jadi memang itulah kenapa emang dari awal udah ditargetin paling nggak KDMI kayak gitu. Iya kayak gitu.
lambat tahu tapi akhirnya jadi pemupuk tersendiri ya kayak untuk ikut KDMI ini. Nah, kita beralih nih ke pertanyaan selanjutnya, ibaratnya gitu, sama-sama tahu aja lah ya. Kita mahasiswa ini kan sibuk banget, kadang-kadang jam kuliah nggak menentu, terus organisasi juga, apa segala macam. Cara ngimbangin waktunya gimana nih Kak? Antara belajar mungkin, organisasi, dan juga ikut KDMI-nya. Khalil dulu boleh iya. Kita ke Khalil dulu. Aku duluan ya. Karena Khalil yang masih kuliah kan. Oh iya. Yang masih sibuk belajarnya di Khalil. Oke. Kalau aku buat manage waktunya itu ya Kak, mungkin aku sering-sering lihat KRS-nya ya. Untuk jadwal lomba mungkin aku bakal cari di mana aku nggak kuliah, di sana aku lomba gitu. Nah untuk organisasi sendiri aku juga masih belum terafiliasi sama organisasi manapun karena aku fokus untuk debat aja tahun ini. Biar nanti tidak merusak jadwal debatku atau aku tidak memberikan perhatian lebih kepada organisasiku. Oke, berarti sekarang kalian lebih fokus untuk mengejar pendidikan dengan kuliah dan juga di luarnya hanya untuk debat gitu ya. Berarti lebih fokus kedua. Nah kalau Kak Ulan, aku ingat banget nih kita pernah satu organisasi ya Kak ya di Lab TV, betul? Ya. Nah cara imbangannya gimana nih Kak? Cara mengimbanginya dulu. Kalau aku gini, aku tuh dari awal debat itu prinsipnya gini, jangan sampai kuliahmu mengganggu debatmu kayak gitu. Oke, berarti ini kedua person di depan aku ini lebih debat banget, gimana pun harus debat ya gitu. Iya, jadi jangan sampai kuliahmu mengganggu debatmu, bukan debatmu mengganggu kuliah. Jadi filosofinya tapi begini, karena kita tahu jangan sampai kuliah ini mengganggu debat, artinya kita harus selesaiin kuliah dulu. Jangan sampai mengganggu debat kayak gitu. Jadi menarik. Aku sama Mak Khalil. Jadi setiap bulan itu kita udah list lombanya yang bakal ada ini. Oke. Jadi kita bakal luangkan waktu itu di setiap Sabtu dan Minggu itu buat lomba aja. Dan kita bakal nyisihin uang untuk insert juga kan, karena kan kita insert bayar sendiri gitu. Nah, kan kita punya Senin sampai Jumat. Daripada manage waktu itu lebih ke manage diri aja sih. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat itu sebisa mungkin kalau emang ada organisasi rapat datang, atau enggak kita minta waktunya malam, atau kalau misalnya nanti ada ada tugas dan lain-lain, itu kalau bisa jangan diundur-undur. Harus jangan deadliners ya kalau ingin ikut beginian gitu. Iya, tapi biasanya aku deadliner juga sih. lebih menantang biasanya. Otak juga lebih encer kalau deadline ya. Tapi kalau bisa jangan deadliner karena agak sesek napas ya, Wak. Agak beban ya, Wak ya. Kalau misalnya deadliner, jadi kayak gitu sih, itu yang aku terapkan dari awal semester 1 sampai sekarang gitu. Intinya tuh jangan sampai kuliahmu mengganggu debat. Oke, jangan sampai kuliahmu mengganggu debat, Bu. Maka prioritaskan kuliah, selesai kuliah langsung gas debat. Oke. Kuliahnya nggak ganggu debat. Betul. Nah, tadi Kak Ulan udah mention kalau misalnya dari Senin sampai Jumat kita ngatur jadwal, ngatur diri. Nanti hari Sabtu Minggu kita ikut lomba. Nah, dari lomba-lomba sekian banyak lomba, ada nggak sih lomba yang paling berkesan untuk Kak Ulan sendiri? Kalau aku yang paling berkesan tuh emang KDMI sih. Oh, emang KDMI. Aku 2 kali jadi delegasi UNAN untuk KDMI. Oh, keren. 2022 dan 2023. Waktu 2022 itu masih online ya kan? Iya, masih COVID ya? Iya, 2023 offline. Jadi kedua-duanya aku dapat experience yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Makanya kayak di awal aku bilang, karena KDMI itu adalah top of debat ya. Top of debat bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Jadi aku pikir yang memang paling berkesan itu adalah KDMI-nya sendiri. Oke, kalau dari kalian mungkin ada? Kalau aku mungkin pengen beda dari Kak Ulan. Boleh. Ada namanya debatnya itu Entritans gitu. Entritans itu dari yang penyelenggaranya siapa nih kalian? Itu adalah salah satu universitas swasta. Oh. Kalau KDMI ini pemerintah ya? Iya. Oke. Karena satu-satunya lomba debat yang diadain sama pemerintah. Oh, the one and only berarti ya. Oke, kalau apa tadi The Entrance apa? Entritans. Oke, boleh diceritain nih kalian. Di Entritans itu kan pertama kali kami gabung di debat yang formatnya BP. BP itu Parlemen Inggris, British Parliamentary. Oh, British. Yang satu tim itu 2 orang. Biasanya kan debat satu tim 3 orang. 3 orang. Oke, kalau sistemnya British itu 2 orang. Iya, Oke, Kak. Nah, first try kami itu di sana kan, dan entah kenapa kami lagi semangat. Ini satu tim ini. Iya. Oh, alah. Oke. Hokinya lagi up banget gitu. Padahal lawan-lawan kami udah sepuh-sepuh debat. Bu ajarin dong, Bu. Dan alhamdulillah untuk pertama kali kami mencoba dapat juara 2 kan, Kak. Alhamdulillah. Itu emang ya itu berkesan juga sih. Berkesan, pertama oke. kali setim sama
Khalil di BP. Oke. Berarti ibaratnya pertama kali nyoba semuanya mendukung nih. Bumi Tuhan. Dapat juara. Enggak lah, aku yakin udah luar biasa sekali. Aku nengok CV-nya, aku pressure sendiri nih. Oke. Nah Kak, bicara banyak lomba yang Kakak dan Khalil ikutin, ada persiapan khusus nggak sih untuk lomba ini? Treatmentnya ini, lomba ini treatmentnya ini. Aku dari Khalil dulu boleh? Kalau dari aku persiapannya ya pertama itu aku mau recall materi-materi debat yang udah aku pelajarin. Bentar. Biasanya ini kalau materi debat kita dapatnya di hari H atau udah dipersiapin? Misalnya kita lombanya di hari sekian ya. Materi kamu ini gitu. Apa gimana Kak? Kalau yang kakak tanya itu ya mosi ya Kak. Oh ya mosi ya. Istilahnya mosi ya kalau di debat. Kalau misalnya di lomba yang kami ikutin itu mosinya itu emang langsung ketika lomba itu 30 menit sebelum kita lomba baru dikasih mosi. Pressure juga berarti ya? Iya. Kalau masalah materi itu mungkin kayak misalnya dalam mosi ekonomi garis besarnya yang akan kita bahas ini. Oh, berarti ibaratnya secara garis besar sudah dikasih tahu tapi subtopiknya kita belum tahu nih apa gitu. Oke. Abis itu aku juga sering-sering lihat video-video debat gitu, orang-orang yang debat gimana sih style debatnya, bagaimana struktur mereka nyampaikan, apa materinya gitu. Kalau Kak Ulan sendiri gimana Kak? Nggak jauh beda sama Khalil sih mungkin, tapi kalau yang untuk lomba yang biasa, maksudnya lomba reguler di Sabtu Minggu itu biasanya memang di hari Jumatnya baru kita mungkin kalau ada latihan-latihan malamnya dengan tim-tim ya kenalan lah gitu, ada kenalan karena kan kita ikut lomba nasional kan beberapa nih di luar KDMI, jadi mungkin kenal beberapa teman, ajak sparring, ajak latihan malam gitu, atau enggak kalau emang spesifik untuk persiapan KDMI itu kita persiapannya tuh 1 bulan gitu, ada pelatihnya atau iya Kak? Iya, kita cari pelatih atau mungkin kalau UNAN itu difasilitasi untuk ada dikasih tempat latihan 10 hari biasanya atau seminggu kayak gitu untuk ke nasional biasanya kayak gitu. Luar biasa, berarti ibaratnya kampus kita alhamdulillahnya memfasilitasi ya istilahnya. Alhamdulillah. Oke, nah untuk informasi aja teman-teman, aku udah nyampain di awal ya. Ternyata beliau berdua ini banyak banget nih prestasinya. Mungkin aku kepo dikit, ada nggak sih dari beberapa lomba yang mungkin gagal atau hasilnya kurang memuaskan? Kak Ulan dulu mungkin ada Kak? Banyak sih. Banyak, kalau Kak banyak? Juga banyak. Karena mungkin nggak banyak yang mungkin sahabat cuap juga teman-teman kita juga nggak banyak tahu kan, yang tahu adalah setiap kita menang kita posting. Iya, kalau kalah mungkin enggak ya. Kita nggak posting ya. Kita keep sendiri. Iya, tapi intinya adalah misalnya kita menang satu perlombaan itu kita kalah 5 kali dulu untuk menang satu. Jadi butuh berdarah-darah dulu pastinya. Ya, jadi kalau yang dibilang Khalil itu menghasilkan, ya menghasilkan, tapi kan banyak juga keluarin kos sebelumnya betul. Kayak 5 kali daftar lomba dulu baru balik modal sekali, itu pun langsung habis untuk daftar lomba lagi berikutnya. Oke, ibaratnya kalau misalnya kita sistem utang-utang gali lubang tutup lubang gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Nah, kalau aku mau nanya ke Khalil, cara kita mengendalikan emosi gimana sih gitu? Ibaratnya kan udah sedih, kita nggak dapat juara, terus ini segala macam. Caranya gimana Khalil? Kalau aku biasanya kasih sugesti ke diri sendiri. Oke, mainnya sugesti nih. Iya, ngasih afirmasi. Mainnya positif. pikiran ya. Iya, ngasih afirmasi positif. Kamu udah lakukan yang terbaik. Oh. Mungkin kurang hoki aja. Oke. Gitu. Walaupun setelah itu dia ngambek juga. walaupun setelah itu mungkin masem banget ya muka ya, kusem segala macam. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi emang afirmasi ke diri itu penting ya Kak dan Khalil. Oke. Nah, bicara ke depannya pasti Kakak dan Khalil punya target tertentu ya ke depannya, aku yakin pasti punya. Ada nggak sih lomba setelah KDMI ini yang jadi target aku harus ikut lomba ini setelah ini gitu, Kak Ulan? Aku nggak menargetkan harus lomba apa ya. Oke. Cuman paling aku pengen targetnya mungkin ke depannya adalah pengen coba pengen berusaha untuk menang di lomba debat open. Lomba debat open itu nggak terikat mahasiswa atau siswa aja, jadi berarti semua sepuh-sepuh boleh ikut, makanya kalangan dosen pun susah, atau apa gitu ya Kak ya? Boleh ikut itu lebih susah kan, kalau mungkin dalam waktu dekat kita bakal ikut lomba open gitu. Cuman kalau misalkan untuk tahun depan KDMI ada lagi, nggak tahu mau ikut atau enggak karena Katanya udah masuk mau. akhir. Mau. Kalau jangka panjang mungkin KDMI mau coba lagi gitu, karena kemarin tuh kebetulan KDMI nasional kita berhenti di 32 besar, jadi banyak juga berarti ya pesertanya? 112 tim? Oh wow. Itu sih kalau jangka panjangnya mungkin KDMI, jangka dekatnya mungkin lomba open. Oke. Kalau Khalil sendiri ada target tertentu mungkin? Kalau aku targetnya juara 1 KDMI ya. karena dia masih 2 juga kan.
Oh ya, masih panjang ibaratnya Masih waktunya lagi ya. panas-panasnya kemarin kalah itu. Iya. Oke, mari kita doakan ya sahabat-sahabat Cuap di rumah. Katanya kalau 40 orang yang mengaminkan, insya Allah terjadi gitu. Amin. Nah kita sampai pertanyaan terakhir nih Kak, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, harus kita akhiri ini sesi kita kali ini. Mungkin ini pertanyaan teman-teman di rumah mungkin pada kepo. Ada pesan dan saran tertentu nggak sih untuk teman-teman yang ikut terjun ke dalam dunia perdebatan ini? Dari Khalil dulu mungkin boleh? Kalau dari aku ya sarannya teman-teman harus coba lihat di mana enaknya debat. Oke, harus mencari tahu dulu di mana enaknya debat ini. Iya, karena kalau dilihat-lihat kan debat ini juga lumayan banyak cancel culture-nya ya. Iya. Dari orang tua, dari guru, ngapain kamu berdebat, Iya, dosa? ini gitu dosa, kan. membantah adalah Iya, dosa, membantah gitu. adalah dosa. Nah, makanya teman-teman harus bisa cari di mana tempat nyaman teman-teman di debat gitu. Misalnya cari circle yang enak, cari Oke. guru yang bisa memahami kita, rekan tim dan lain sebagainya. Oke, tim juga penting berarti ya Khalil ya. Yes. Kalau dari Kak Ulan apa nih pesannya untuk teman-teman sahabat Cuap di rumah? Mungkin sahabat cuap yang mau terjun ke dunia debat, pastiin satu, tanemin atau tumbuhkan rasa cintanya dulu, benar kata Oke. Khalil. Karena selain banyak cancel culture-nya, debat itu nggak murah, maksudnya mahal gitu. Kalau insertnya Insertnya, mahal, kita boleh nyinggung uang nggak sih di sini? insertnya mahal. Kadang satu tim kita berdua 300.000 untuk Oh, satu tim, untuk- jadi kan oh, 150 betul, itu kalau oke. misalnya kita kalah nggak balik modal sama sekali. Belum biaya untuk kita latihan, Iya, nyewa pelatih belum juga. nyewa pelatih, Iya, dan iya. itu juga harus ada kecintaan diri sendiri dulu untuk banyak investasi ke sana Betul, betul. kayak gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua, ya circle juga penting, atau mungkin teman-teman bisa lihat dulu di YouTube apa gimana, baru nanti cari apakah ada teman-teman deketnya dari sahabat cuap semua tuh yang paham tentang debat. Coba cari oke. linknya, kayak latihan dulu atau coba dulu sekali 2 kali. Kalau emang cocok lanjutin, tapi kalau enggak jangan dipaksa. Oke, karena berat ya. Ada 3 nih berarti yang menarik dari narasumber kita. Yang pertama dari Khalil tadi, itu ada cari tahu enaknya di mana dulu. Nah, kalau dari Kak Ulan, tadi kita perlu tim juga yang oke, sama apa Kak, aku lupa yang pertama. Aduh. Tumbuhin rasa Oh ya, tumbuhin rasa cinta, karena cinta itu penting ternyata ya. Gak hanya untuk manusia, untuk debat pun ternyata luar biasa Iya. pentingnya gitu. Oke, nah sahabat Cuap di rumah, kita udah selesai nih untuk sesi kali ini. Menarik banget, pastinya aku mau ucapin terima kasih dulu buat Khalil dan Kaulan. Terima kasih banget karena udah mau sharing untuk kita sahabat Cuap di rumah pastinya. Jangan lupa untuk like video ini dan share juga. Dan nantikan video-video kita selanjutnya. Dadah! Terima kasih!